Shalom, sahabat pendidikan Kristen. Berjumpa kembali dengan video dari channel YouTube ini. Pada kesempatan lalu kita sudah bahas tentang dosa, dan hari ini kita akan belajar tentang arti kematian sebagai upah dosa. Ketika Allah berfirman, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16-18 berkata, lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Untuk pertama kalinya, mati itu dinyatakan di dalam Alkitab pada ayat tersebut. Siapakah yang menciptakan kematian itu? Apakah setan? Ataukah manusia? Ataukah Allah? Mari kita cermati. Pada waktu Allah berfirman dan memberi perintah kepada manusia, siapa saja yang hadir? Hadir adalah di situ Allah, manusia, dan tumbuh-tumbuhan yang Dia ciptakan. Jadi siapa yang menciptakan dari antara itu semua? Tentu jawabannya adalah Allah sendiri. Kematian pada mulanya diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Sebab Dia berfirman, maka dilihat oleh Allah semuanya itu baik adanya. Marilah kita mempelajari beberapa hal tentang kematian. Kematian telah ada, tetapi tidak memiliki kuasa untuk membunuh. Itu hal yang pertama. Ketika Allah berbicara kepada Adam, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati, atau pastilah engkau mati. Pada waktu itu kematian itu sudah ada, namun tidak memiliki kuasa untuk membunuh. Mengapa? Karena Adam dan Hawa belum melanggar atau memberontak terhadap perintah atau larangan Allah. Kematian akan memiliki kuasa jika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah atau jatuh dalam dosa. Sepanjang Adam dan Hawa tidak melanggar, kematian tidak memiliki kuasa untuk membunuh. Namun ketika Adam memakan buah itu, kematian itu berkuasa untuk membunuh. Yang memberikan kekuatan kepada kematian untuk membunuh adalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Hal yang kedua yang kita pelajari dari kematian adalah Allah akan memastikan kematian itu pasti terjadi ketika jatuh dalam dosa. Allah akan memastikan kematian bekerja pada manusia ketika manusia melanggar perintah dan larangan Allah. Pastilah engkau mati. Dengan kata lain, Allah memastikan bahwa kematian itu akan terjadi pada saat jatuh di dalam dosa. Allah bertanggung jawab akan firman-Nya dan memastikan kematian itu pasti terjadi. Yang ketiga, apa itu kematian? Kematian setidaknya memiliki 3 makna. Yang pertama adalah beranjaknya Roh Kudus atau Roh Allah dari roh manusia. Dan yang kedua, beranjaknya manusia dari hadapan Allah. Beranjaknya roh manusia dari tubuhnya. Jadi kematian itu memiliki makna 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Kematian yang dimaksud oleh Allah mengandung makna 3 hal tersebut. Jadi ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, Allah memastikan bahwa roh Allah akan beranjak dari roh Adam dan Hawa. Beranjaknya manusia dari hadapannya. Tapi faktanya, Adam hidup dan berumur 930 tahun lamanya. Secara fisik, Adam masih hidup, tetapi roh Adam sudah mati. Mengapa? Karena roh Allah telah beranjak dari dirinya. Karena dia beranjak dari hadapan Allah. Alkitab berkata bahwa kematian secara fisik bukanlah kematian yang sesungguhnya. Kematian yang kedua adalah kematian yang sesungguhnya. Kalau kemudian Adam bisa melahirkan anak, itu berarti orang mati melahirkan orang mati. Bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita masih berbuat dosa? Menurut firman Allah, ketika engkau berbuat dosa, Allah memastikan bahwa kematian itu bekerja. Roh Allah akan beranjak dari dirimu. Engkau akan beranjak dari hadapan Allah. Kalau hari ini engkau berparas ayu tampan, menggunakan aksesoris yang mahal, menggunakan rancangan gaun dari desainer ternama, engkau adalah orang mati yang sedang berpakaian rapi, engkau adalah orang mati yang bersolek begitu rupa. Seorang atlet dengan medali emas, namun menyukai dosa, adalah seorang atlet yang mati. Apabila engkau berhasil, orang sukses, banyak prestasi yang kau raih, banyak harta yang kau miliki, tapi ketika Roh Kudus tidak ada dalam dirimu, sesungguhnya engkau adalah orang mati yang sukses. Bayi yang baru Anda lahirkan adalah bayi yang mati ketika roh Allah tidak ada di dalam dirimu. Bagi Allah, semua aspek kehidupan, aspek utama dari kematian adalah beranjaknya roh Allah dari roh manusia. Kematian bukanlah tujuan Allah. Benar Allah menciptakan kematian, tapi bukan untuk membunuh. Kematian adalah pilihan yang manusia lakukan.
Allah menciptakan kematian tanpa kuasa. Yang memberi kuasa adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Kematian tidak membunuh Adam, tetapi Adam memilih dibunuh oleh kematian itu. Ketika kematian berkuasa oleh dosa, maka apa yang harus dilakukan oleh manusia? Ketika pada pagi hari engkau bangun, engkau mencari wajah Tuhan, memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang telah engkau lakukan. Engkau meminta Roh Kudus menuntun engkau, dan engkau berkomitmen melakukan kehendak Allah, maka engkau sedang menidurkan kematian itu, membuat kematian itu menjadi tidak berkuasa. Ketika engkau bersalah terhadap sesamamu dan engkau meminta ampun kepada Allah, mengakui salahmu, dan engkau mendatangi sesamamu dan minta maaf atas kesalahan, maka engkau sedang membuat kematian itu tertidur dan tidak berkuasa lagi. Sahabat pendidikan Kristen, tapi saya menyebutkan ada 3 hal setidaknya yang berkaitan dengan kematian. Lalu mari kita lihat dengan karya penebusan Yesus. Yang pertama tadi dikatakan bahwa beranjaknya roh Allah dari roh manusia. Yesus menebusnya itu di kayu salib. Mari perhatikan Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi yang pertama, Yesus sudah menebusnya di kayu salib ketika Allah meninggalkan Yesus. Yang kedua, yang Yesus tebus adalah beranjaknya manusia dari hadapan Allah. Mari perhatikan Matius 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, artinya Yesus meminta izin dari diri Allah, dari hadapan Allah. Dan Yesus menebusnya itu di kayu salib. Yang ketiga, beranjaknya roh manusia dari tubuhnya. Yesus menebusnya di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan pada saat dia selesai berkata demikian, nyawanya terlepas dari raganya. Dan 3 hal itu semuanya sudah selesai dibayar oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia berkata, sudah selesai. Oleh karena Yesus telah membayar lunas ganjaran yang seharusnya ditimpakan kepada kita, maka Roh Kudus melakukan permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Begitu besar kemurahan Allah kepada kita, maka dari itu kita harus membalas kasih Allah dengan melakukan kehendaknya dengan setia. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Sang Penebus. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sahabat pendidikan Kristen, kiranya urang singkat tentang kematian dan karya penebusan Yesus di kayu salib dan memberkati kita semua. Amin.